kasih seperti yang kau berikan hidupmu ganti diriku. Kau selalu ada di saat diriku jatuh, tak pernah kau biarkan ku menjauh kasihmu. Kau tak pernah gagal, kau tak tergoyahkan, kau selalu setia di hidupku. Terangmu selalu bersinar di dalamku. Yesus,
Kita sangat bersyukur pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama di ibadah online untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau yang begitu sempurna terhadap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk datang, untuk masuk dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau dibentuk dalam hadirat Engkau Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan, supaya kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Haleluya Kristus Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan lagu ini karena kita mau dipulihkan dan dibentukkan dalam hadirat Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita sama-sama katakan pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan sucikan ku, kuduskan sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari saat ini kita terus berdoa bagi pengampunan dosa. Haleluya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengaku Tuhan di hadapan Engkau Tuhan atas kesalahan kami yang telah kami lakukan pada 6 hari lalu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami begitu lalai Tuhan. Kami seringkali Tuhan melakukan kesalahan yang sama Tuhan. Sedangkan Tuhan kami lupa untuk bersyukur. Kami menyakiti hati teman kami Tuhan. Bahkan kami menyakiti hati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau pulihkanlah kami Tuhan. Engkau bentuk kami Tuhan. Ubah kami Tuhan supaya kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengampunan Engkau yang begitu besar terhadap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kebesaran Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari saat ini kita sama-sama melafazkan pengakuan iman asli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa
rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sama katakan Bapa, Engkau memegang. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Salam damai dan salam sejahtera kepada kamu yang sedang menonton live streaming kita pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kamu berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Apa kabar? Luar biasa. Pada hari kita diberikan satu kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan walaupun berada dalam platform online ini. Tapi ini juga merupakan satu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita
Mari kita mengambil waktu seketika untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini kita akan belajar daripada teks yang dipetik daripada 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampailah ayat yang ke-15. Seperti biasanya, saya akan membacakan teks ini kepada kamu dan saya akan gunakan terjemahan bahasa Indonesia. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampailah ayat yang ke-15. Begini bunyinya. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian pembacaan teks pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Kami mohon di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan, Kau yang membantu kami melalui Roh-Mu, supaya apa yang bakal kami dengar, apa yang bakal disampaikan tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi sesuatu yang boleh kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Bagi jemaat-jemaat yang tidak bersama-sama pada hari ini, kami juga mau berdoa Tuhan, supaya Engkau melindungi mereka, menjaga mereka, dan memberkati mereka. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bercakap tentang misi. Apa dasar Alkitab mengenai misi dan bagaimana kita mau menjawab persoalan ini? Kita boleh bermula daripada seluruh kisah dalam Alkitab. Mari kita bermula dengan ciptaan. Sewaktu Allah selesai menciptakan segalanya, Allah melihat bahwa semua itu sangat baik dan benar. Apa yang telah diciptakan oleh Tuhan semua sangat baik. Namun di masa akan datang akan terjadi pemberontakan di mana manusia tidak mentaati Allah. Di dalam kitab Kejadian, khususnya pada Kejadian 3, kita melihat manusia jatuh di dalam dosa karena manusia terpedaya dengan tipu daya si ular yang sangat licik. Nah, ketika manusia mulai memberontak, mulai tidak taat kepada Tuhan, Tuhan pada waktu itu boleh saja memusnahkan semua ciptaannya termasuk manusia. Dan Dia mungkin boleh mencipta ciptaan yang baru. Tapi sebaliknya apa yang berlaku ialah Tuhan sudah merencanakan karya penyelamatan bagi manusia, di mana di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada permusuhan di antara keturunan perempuan dan keturunan ular ini. Setelah itu kita melihat bahwa kejahatan manusia ini bukan berkurangan tetapi semakin bertambah di dalam dunia. Tuhan sekali lagi Tuhan boleh menghapuskan manusia ketika banjir besar. Tapi apa yang berlaku sekali lagi Tuhan berbelas kasihan dan tidak memusnahkan semua, bahkan Dia menyelamatkan 8 orang daripada banjir itu. Setelah itu Tuhan memanggil Abraham. Tuhan mau meneruskan karya penebusannya dan Dia bermula dengan Abraham.
Abraham ini adalah individu yang sangat menarik. Dia adalah seorang yang penipu, bukan sekali, tapi beberapa kali dia menipu. Tapi yang menariknya, Tuhan masih mau memakai dia dalam karya penebusannya. Kalau kita melihat anak-anak Abraham juga mempunyai masalah-masalah yang sama. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Cucu Abraham juga adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tapi Tuhan, jika Tuhan mau memakai, Tuhan pasti akan melayakkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu kita beralih kepada kitab Keluaran, di mana dalam Keluaran 20 Tuhan memberikan hukum 10. Tujuan hukum 10 ini supaya orang-orang Israel yang pada waktu itu dapat melihat hukum ini dan mentaati hukum ini, menjadikan hukum ini sebagai panduan kehidupan mereka. Tetapi apa yang berlaku ialah tetap sahaja ada yang tidak mentaatinya, karena mereka lebih suka melakukan apa yang mereka suka berbanding mentaati firman Tuhan, berbanding mentaati apa yang telah Tuhan firmankan. Sungguh pun demikian, Tuhan masih meneruskan misinya, yaitu karya penebusan manusia. Orang-orang Israel ada kebiasaan pada setiap tahun, di mana mereka akan dapat pengampunan dosa melalui korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut, kamu boleh baca dalam Imamat 1, Imamat yang keempat, dan Imamat yang kelima. Nah, tujuan korban bakaran pada setiap tahun ini sebagai penebusan dosa ialah untuk memperingatkan mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berdosa dan mereka ini memerlukan pengampunan daripada Tuhan. Selain daripada itu, ini juga merupakan gambaran akan karya penyelamatan yang akan dinyatakan dalam Yesus Kristus di masa akan datang, di mana Yesus akan menjadi korban yang sempurna yang mati bagi ramai orang. Berdasarkan apa yang telah saya katakan sebentar tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan sedikit demi sedikit menyatakan misi penyelamatannya kepada manusia. Dan beralih kepada kitab Yesaya, khususnya dalam Yesaya 19 ayat yang ke-25, Yesaya mendapat penglihatan bahwa Mesir, Asyur, dan Israel akan diberkati Tuhan. Sebelum ini, Tuhan hanya memfokuskan rancangannya kepada Israel. Tapi di dalam kitab Yesaya 19 ayat 25, Tuhan memperlihatkan bahwa Mesir, Asyur, dan Israel juga akan diberkati bersama-sama. Apakah maksudnya? Secara tidak langsung, Tuhan sebenarnya memperlihatkan bahwa di masa akan datang, bangsa-bangsa yang lain akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Keselamatan tidak hanya eksklusif kepada bangsa Israel, tapi juga dikongsikan kepada bangsa yang lain. Tetapi melalui bangsa Israel, keselamatan itu dinyatakan kepada umat manusia. Bukankah hal ini sama seperti amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, di mana Yesus mengamanatkan supaya Injil diberitakan di seluruh dunia. Bukankah ada hubung kaitnya dengan Yesaya 19 ayat 25? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kemuncak misi penyelamatan Allah ialah semua orang yang percaya kepada Tuhan akan dikumpulkan dan diselamatkan. Tidak ada mengira bangsa, budaya, tetapi semuanya disatukan di dalam satu community, yaitu community orang yang diselamatkan. Inilah misi Tuhan. Di dalam arti kata lain, jika kita ingin mengetahui apakah misi menurut Alkitab, jawabannya ialah seluruh isi Alkitab bercakap mengenai misi Tuhan. Seluruh isi Alkitab bercakap mengenai misi penyelamatan Tuhan kepada umat manusia, di mana Tuhan di dalam anugerahnya mencari semua orang yang berdosa dan memenangi ramai di antara mereka. Dan teks kita pada hari ini bercakap langsung mengenai Rasul Paulus yang menjadi missionary untuk meneruskan pemberitaan berita baik. Dia menjadi pengkabar berita baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi misi menyebarkan berita baik bukanlah semudah yang kita pikirkan. Buktinya adalah kesaksian Rasul Paulus sendiri. Di dalam teks yang kita baca sebentar tadi merupakan satu kesaksian Rasul Paulus bagaimana di dalam pemberitaan Injil
dia mengalami berbagai penderitaan dan pencobaan. Nah, kalau kita lihat dalam pasal keempat ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan di dalam segala hal mereka ditindas. Ada yang menindas mereka karena mereka menyebarkan Injil, dan orang yang mendengarnya itu tidak suka. Akhirnya mereka ditindas karena Injil. Mereka juga dianiaya oleh orang-orang sebabkan Injil. Dan karena ketegaran jemaat-jemaat yang mereka layani, sebagai contoh dalam jemaat Korintus seperti surat 2 Korintus yang kita baca, mereka dikenali sebagai orang yang dipenuhi dengan masalah. Ada ketika Rasul Paulus mengakui bahwa dia habis akal untuk mengajar jemaat-jemaat. Namun dia tidak berputus asa dalam ayat yang ke-8. Bahkan mereka senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh mereka. Mereka menyebarkan berita baik tanpa henti. Tetapi yang lebih mengherankan lagi, mengapa mereka tetap melakukan pelayanan ini, menyadari bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang sukar, pelayanan yang susah, pelayanan yang memerlukan banyak pengorbanan? Jawabannya ialah karena pelayanan ini adalah pelayanan yang mulia. Nah, kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, Paulus membandingkan pelayanan yang dilakukan oleh Musa melalui pemberian hukum Taurat adalah sesuatu yang mulia. Namun jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman adalah sesuatu pelayanan yang mulia, terlebih lagi pelayanan di dalam roh yang memimpin kepada pembenaran, memimpin kepada pengampunan dosa, memimpin orang datang kepada Yesus, diampunkan dosanya, dan dibenarkan karena Yesus. Saya yakin bahwa kita semua mengetahui bahwa Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa di atas Gunung Sinai. Namun 10 hukum ini hanya menjadi sandungan bagi orang-orang Israel karena tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mentaati hukum ini dengan sempurna. Tetapi Injil yang diberitakan Paulus adalah berita baik bahwa Yesus telah mentaati ke semua hukum itu dengan sempurna bagi mereka. Nah, pada mulanya mereka berharap dengan kekuatan mereka untuk mentaati hukum. Tetapi seperti yang telah kita ketahui di dalam Alkitab, tidak ada yang mampu mentaati 10 hukum itu. Tapi Yesus bagi pihak mereka mentaati hukum itu dengan sempurna. Dan dia dihukum bunuh. Dia mati di atas kayu salib. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang Yesus lakukan bagi pihak mereka dan juga bagi pihak kita yang hidup pada waktu ini. Tapi sebelum itu, mari kita memahami bagaimanakah hukum ini bekerja. Orang yang taat kepada hukum akan hidup. Tapi orang yang tidak taat kepada hukum, yaitu orang yang ingkar, orang yang memberontak, tidak taat kepada firman Tuhan, akan mati. Tetapi apa yang berlaku apabila Yesus datang ialah dia mentaati hukum itu dengan sempurna, tidak ada kecacatan, dan dia juga mati karena kita. Jadi Yesus melakukan 2 hal. Dia mentaati hukum itu bagi pihak kita yang tidak mampu, dan dia juga mati bagi pihak kita yang sepatutnya mati karena melanggar hukum itu untuk penebusan dosa. Disebabkan oleh 2 hal inilah kita yang percaya kepada ketaatan dan kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kita dibenarkan oleh iman kita pada Yesus Kristus. Di dalam pengharapan dan dalam kebenaran inilah Paulus dengan yakin menyebarkan Injil, mengkabarkan Injil kepada orang lain dengan berani dan tidak takut. Karena di mana Injil disebarkan, di situ akan ada keselamatan. Jika kita mengingat Paulus juga merupakan orang yang berdosa. Bahkan dia orang yang membunuh orang-orang yang percaya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, dia diselamatkan. Dan oleh karena anugerah Tuhanlah, dia menerima tanggung jawab pelayanan ini, memikul tanggung jawab pelayanan ini, dan mengkabarkan kabar berita baik ini kepada semua orang. Mereka tidak tawar hati dalam pelayanan.
Bahkan Paulus sadar bahwa penderitaan yang dia alami sewaktu dia mengkabarkan Injil tidak dapat ditandingi oleh kemuliaan yang akan datang apabila Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Di dalam pelayanan Paulus, penderitaan adalah asam garam dalam pelayanannya. Tetapi satu hal yang Paulus elakkan ialah memalsukan firman Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Paulus mengelak daripada memalsukan firman Tuhan. Apa tujuan memalsukan firman Tuhan ataupun menyampaikan separuh kebenaran firman Tuhan? Tujuan yang paling utama ialah supaya kita mendapat keuntungan, supaya orang yang memberitakan separuh kebenaran ini mendapat keuntungan pribadi daripada pemberitaan mereka. Seperti apa yang terjadi pada masa kini, lebih ramai orang suka mendengar hal-hal yang baik, mendengar mengenai hal-hal yang berkat. Maafkan saya, mendengar hal-hal mengenai berkat. Namun firman Tuhan bukan hanya bercakap mengenai berkat, tetapi juga bercakap mengenai hukuman bagi orang yang tidak taat dan setia. Ramai pemberita-pemberita firman Tuhan yang menjadi kaya atas penyelewengan firman Tuhan. Semua ini adalah untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ingat, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga bertujuan untuk menegur, mendidik, mengajar, dan memperbaiki supaya kita menjadi lebih seperti Kristus. Ada kalanya kita akan ditegur oleh firman Tuhan, tapi itu bertujuan untuk membangun. Dan ada masa kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya kita dapat melihat berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak seharusnya mengatakan separuh kebenaran ataupun memalsukan firman Tuhan untuk membuat orang suka kepada kita, untuk membuat orang ikut akan ajaran kita. Tetapi katakanlah kebenaran, karena kebenaran itulah yang membebaskan mereka. Walaupun kebenaran itu seringkali menyakitkan, tapi karena kebenaran itulah yang akan membebaskan dan memerdekakan. Katakanlah kebenaran. Mungkin kamu ada persoalan, bagaimana kalau mereka tidak percaya Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga, 2 Korintus 4 pasal yang ketiga ada mengatakan, Paulus mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apabila orang tidak percaya, tidak menerima Yesus, mereka sebenarnya telah dibutakan oleh dunia. Kita hanya mampu berdoa kepada Tuhan supaya pada satu ketika hati mereka terbuka untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tahu ada saudara-saudara kita yang masih belum menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Kita berdoa bagi mereka. Kita katakan kebenaran kepada mereka. Semoga Tuhan membantu kita. Seterusnya ialah, siapakah yang akan memberitakan Injil? Siapakah yang akan ikut serta di dalam misi mengkabarkan kabar berita baik ini kepada orang lain? Di dalam sebuah institusi gereja, kita mempunyai pendeta, pastor, gembala yang mempunyai tugas khusus untuk mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Tetapi apabila kita berada di luar gereja, kita semua adalah wakil-wakil Kristus yang boleh mengkabarkan Injil di mana saja. Kita membawa kematian Yesus dalam tubuh kita, supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Menarik apa yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-7 mengenai harta di dalam bejana tanah liat. Mengapa dia menggunakan bejana tanah liat? Bejana tanah liat merupakan barang yang sangat murah dan sangat mudah didapati pada waktu itu. Apabila bejana tanah liat itu rusak, pecah, atau sudah kehilangan fungsinya, ia sangat mudah untuk diganti karena sangat murah, sangat mudah didapati karena ada di mana-mana. Ketika Paulus mengatakan tentang bejana tanah liat, dia berkata tentang dirinya sebagai bejana tanah liat yang diisi harta yang berharga yang datang daripada Tuhan. Dalam arti kata lain,
Dengan rendah hati, Paulus mengetahui bahwa dia bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Dia hanyalah bejana tanah liat yang karena anugerah Tuhan dipakai sebagai saluran berkat untuk mengkabarkan Injil kepada semua orang. Dan Paulus bekerja bagi kemuliaan yang kekal, dan penderitaan yang dialami tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang dia akan alami pada masa akan datang. Di kesempatan hari ini, saya ingin menjemput kamu semua. Maukah kamu menjadi bejana tanah liat yang siap untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain? Maukah kamu memikul tanggung jawab pelayanan misi ini untuk mengkabarkan kabar berita baik kepada orang lain di luar sana? Dan maukah kamu memikul salib Kristus dalam kehidupan kamu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami belajar sesuatu mengenai misi dalam perspektif Alkitab. Dan kami tahu Paulus juga bekerja dengan sangat tekun di dalam misi ini, yaitu untuk mengkabarkan kabar berita baik kepada semua orang. Dan pelayanan ini Tuhan adalah pelayanan yang mulia. Dan pelayanan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kami adalah wakil-wakil Tuhan yang siap sedia memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Rendahkanlah hati kami Tuhan untuk dididik, untuk diajar, dan untuk mentaati segala firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa pada kesempatan hari ini untuk masalah COVID yang berlaku, supaya Tuhan campur tangan agar kami bebas daripada masalah ini sepenuhnya, supaya vaksin segera ditemukan dan kami tidak lagi dibelenggu oleh perasaan takut disebabkan oleh virus ini. Tidak lupa juga dengan pergolakan politik yang berlaku, supaya Tuhan campur tangan dalam pergolakan ini, supaya semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga mau tetap berdoa untuk jemaat-jemaat, supaya jemaat-jemaat senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keadaan yang baik, dan yang penting sekali senantiasa bersuka cita karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja dalam PCS Inanam ini, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadapi situasi dan masalah yang dihadapi sekarang. Lebih bijaksana untuk mengurus, lebih bijaksana untuk menanggapi hal dan membuat keputusan yang sangat bijaksana. Sudah tentu dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak hal yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan. Maka itu jadilah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati akan ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa, doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus menerus menyertai kami, agar di mana kami berada, kami dapat bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, dan Engkaulah keselamatan kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.